Pertemuan 2 saat ini kita akan membahas mengenai dasar Enterprise Arsitektur. Pada dasarnya, Enterprise Arsitektur disingkat EA, ini adalah sebuah evaluasi dan penggambaran aspek manusia, proses dan sumber daya dalam suatu organisasi. Pemahaman ini penting untuk pengembangan kebijakan, standar dan perencanaan manajemen EA demi kesuksesan sebuah institusi. IE merupakan wujud kegiatan yang memungkinkan organisasi membangun fondasi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup organisasi, serta untuk menghadapi tantangan bisnis pada saat ini dan masa yang akan datang. Enterprise Arsitektur untuk mengidentifikasi komponen utama dari suatu organisasi, dan bagaimana komponen di dalam sistem berfungsi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis yang didefinisikan. Komponen-komponen ini terdiri dari sumber daya manusia, proses bisnis, teknologi, finansial, dan sumber daya lainnya. Ya, ini adalah definisi dari kata enterprise dan kata arsitektur. Ya, sebelumnya kata arsitektur, ini definisinya menurut Merriam-Webster Collegiate Dictionary Online, dia mengatakan, arsitektur adalah seni atau praktek merancang dan membangun suatu struktur atau peta. Nah, sedangkan menurut HRPI 2000, arsitektur merupakan prinsip organisasi dari suatu enterprise atau sistem yang meliputi komponen-komponen, hubungan satu sama lain, hubungan dengan lingkungan, serta panduan pokok pada perancangan dan evolusinya. Nah, sedangkan enterprise ini menurut Oswald Ganders di tahun 2001, enterprise adalah suatu organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk melaksanakan misinya. Nah, kemudian ini ada beberapa definisi yang lain gitu ya dari beberapa sumber. Yang pertama, EA Enterprise Architecture ini mendefinisikan sebuah sistem bisnis dengan lingkungan bisnis yang seharusnya dan dapat juga berupa rancangan untuk mengelola dan mengoperasikan setiap komponen bisnis. Kemudian ada lagi definisinya, EA adalah suatu enterprise-wide dengan scale yang lebar, luas, mengintegrasikan kerangka kerja yang menyertakan arsitektur bisnis, di mana di dalamnya ada strategi, pengaturan organisasi, dan juga proses. Arsitektur data dan informasi, arsitektur alokasi, dan juga arsitektur teknologi. Definisi lainnya menyatakan bahwa IE adalah sebuah mekanisme untuk memastikan sumber daya teknologi informasi suatu organisasi dapat sejalan dengan strategi dari organisasi tersebut. Sedangkan di akhir, IE merupakan suatu pendekatan logik yang komprehensif dan holistik menyeluruh untuk merancang dan mengimplementasikan sistem dan komponen sistem yang bersama-sama meliputi suatu infrastruktur manajemen informasi atau teknologi informasi. Pada dasarnya, enterprise arsitektur memiliki 4 komponen utama, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur data dan atau informasi, arsitektur aplikasi, dan juga arsitektur teknologi. Nah, berangkat dari definisi-definisi IE sebelumnya dan juga 4 komponen utama IE, maka didapatkan lingkungan dari enterprise arsitektur. Nah, ini adalah lingkungan dari enterprise arsitektur di mana terdapat 5 area, 5 lingkungan, di mana area yang pertama menyatakan ruang lingkup, terdapat level organisasi dan level abstraksi. Kemudian area yang kedua menyatakan organisasi, di mana ada misi, sumber dayanya, serta keterhubungannya. Area yang ketiga menyatakan kebutuhannya. Area yang keempat menyatakan kemampuan dari SDM dan fungsionalnya. Serta yang kelima, area yang menyatakan lingkungan sistem, di mana terdapat komponen, interface, dan juga prinsip-prinsip organisasi. Di lain hal, istilah dari enterprise arsitektur itu meliputi fasilitas fisik, layanan, dan manajemen, yang ketiganya itu mendukung semua sumber daya informasi di sebuah organisasi, yang tentunya diharapkan dapat meningkatkan pengembalian nilai investasi, serta menciptakan sebuah kerangka kerja untuk pengambilan keputusan di masa kini dan masa depan. Nah, pada dasarnya bidang IE itu banyak terkait dengan aspek manusia dan interaksi sosial. Nah, oleh sebab itu untuk memahami IE, kita perlu memahami juga gitu ya beberapa bidang praktek dan teori yang telah mempengaruhi disiplin yang muncul dari
enterprise arsitektur. Nah, bidang-bidang itu diantaranya ada administrasi bisnis, administrasi publik, riset operasi, sosiologi, teori organisasi, dan juga teori manajemen, ilmu informasi, dan juga ilmu komputer. Gitu ya. Dan pendekatan IE yang dijelaskan ini didasarkan pada teori tentang bagaimana usaha sosial, termasuk institusi yang terstruktur, dan bagaimana sistem dan kegiatan berfungsi di dalam institusi. Nah, selain itu, pemahaman misi, tujuan, dan budaya dari suatu perusahaan adalah sama pentingnya untuk menerapkan IE sebagai pemilihan metode analisa dan teknik dokumentasi. Nah, ini sebagaimana yang sudah disampaikan pada gambar ya, menurut Bernard di tahun 2012. Ini menyatakan bidang akademik gitu ya, dan juga bidang teori atau praktek yang mempengaruhi IE. Ya, adapun manfaat dari penerapan enterprise arsitektur, ini berangkat dari buku pengembangan rencana induk sistem informasi 2011, di mana terdapat 10 manfaat. Yang pertama, fokus pada penggunaan strategi teknologi untuk mengolah data, di mana data itu sebagai aset. Kemudian yang kedua, adanya standarisasi kosakata yang merupakan fasilitas untuk berkomunikasi dan mengurangi inkonsistensi dan redundansi dari data. Kemudian yang ketiga, adanya dokumentasi dalam meningkatkan pemahaman terhadap bisnis. Keempat, ada kebijakan pengambilan keputusan. Kemudian kelima, memperhatikan integrasi sistem baru. Yang keenam, memungkinkan untuk pendekatan yang komprehensif, objektif, dan imparsial. Yang ketujuh, rencana sistem jangka panjang, di mana merupakan komplement bagi rencana bisnis. Yang kedelapan, solusi jangka panjang yang bersifat efektif. Yang kesembilan, melibatkan strategi migrasi yang layak dengan pencapaian waktu yang singkat. Dan yang terakhir, mempermudah dalam menilai manfaat dan dampak dari pemanfaatan teknologi informasi. Perencanaan pada tingkat sistem tidak cukup untuk pengelolaan dan perencanaan teknologi serta sumber daya lainnya saja di sebuah organisasi. Namun, penting sekali sebuah perbaikan pendekatan yang melihat sistem secara holistik serta memberikan konteks strategi dan bisnis itu harus diterapkan. Nah, enterprise arsitektur itu hadir melalui hal tersebut. Nah, diasumsikan misalnya adanya perencanaan strategi sistem informasi dan perencanaan strategi teknologi informasi pada sebuah organisasi. Nah, ini dapat dilakukan dengan menerapkan metode enterprise arsitektur. Nah, metode ini memungkinkan sebuah organisasi dapat menerapkan secara detail mengenai perencanaan baik dalam jangka waktu yang pendek maupun yang panjang, gitu ya. Sehingga ujungnya memaksimalkan organisasi dalam mencapai visi dan misi organisasi. Enterprise pada dasarnya adalah sebuah area di mana segala aktivitas dan tujuan-tujuannya dalam suatu organisasi atau antara beberapa organisasi di mana ada informasi dan sumber daya lainnya saling melakukan pertukaran dan saling berinteraksi. Ini menurut Bernard di tahun 2012. Jadi secara nggak langsung kata enterprise ini menyiratkan pandangan strategi tingkat tinggi dari keseluruhan organisasi. Sedangkan kata arsitektur menyiratkan sebuah struktur kerangka kerja untuk keperluan analisis, perencanaan, dan pengembangan dari seluruh jenis sumber daya. Nah, ini yang mendasari bahwa ide dasar dari sebuah enterprise arsitektur didapatkan berangkat dari strategi, bisnis, dan juga teknologi. Peranan enterprise arsitektur adalah untuk meningkatkan unjuk kerja perusahaan dengan memungkinkan mereka untuk melihat dirinya sendiri dalam hal pandangan holistik dan terintegrasi terhadap arah strategi, praktek bisnis, aliran informasi, dan juga sumber daya teknologi. Nah, ini yang mendasari pada slide sebelumnya mengenai ide dasar dari enterprise arsitektur. Nah, untuk itu, berdasarkan ide dasar tersebut, maka didapatkan komponen yang mencakup 4 kunci elemen, di mana pertama adanya proses bisnis inti. Nah, ini perusahaan kunci yang menciptakan kemampuan yang digunakan perusahaan untuk menjalankan model operasi dan menciptakan peluang pasar. Kemudian adanya sharing data, di mana data yang mendorong proses inti. Kemudian yang ketiga, menghubungkan dan otomatisasi teknologi, di mana terdapat perangkat lunak, perangkat keras, dan juga jaringan dalam menyediakan link antar aplikasi.
Nah, kemudian yang keempat adalah adanya kelompok pelanggan, di mana cara pelanggan yang akan dilayani oleh arsitektur itu seperti apa. Ya, berikut ini adalah metodologi atau disebut dengan kerangka kerja atau framework untuk melakukan perancangan enterprise arsitektur. Nah, diantaranya ada Zahman Framework, kemudian ada Federal Enterprise Architecture Framework, ada Department of Defense Architecture Framework, ada Treasury Enterprise Architecture Framework, nah ini TOGAF ya, yang sering digunakan di Open Group Architecture Framework, dan juga IE3 Cube Framework. Nah, yang akan kita pelajari ke depannya adalah ini, Zahman Framework. Sebagai praktek, Enterprise Architecture adalah sebuah program manajemen dan juga metode dokumentasi yang bersama-sama memberikan tindak lanjut, mengkoordinasikan pandangan arah strategi perusahaan, layanan bisnis, aliran informasi, dan pemanfaatan sumber daya. Nah, sebagai program manajemen, IE itu memberikan penyelarasan sumber daya, aturan standar, dukungan pengambilan keputusan, dan juga pengawasan sumber daya. Nah, sebagai metode dokumentasi IE, dia menyediakan pendekatan IE, pandangan saat ini dan juga pandangan masa depan, serta perencanaan manajemen IE. Nah, sebagai sebuah program manajemen, IE itu menyediakan strategi dan pendekatan bisnis yang digerakkan berangkat dari kebijakan, perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengembangan sumber daya yang berguna untuk para eksekutif, manajer, dan juga staf pendukung. Agar efektif, program IE itu harus menjadi bagian dari kelompok kebijakan manajemen, dan juga prosesnya terintegrasi yang membentuk struktur pemerintahan dalam sebuah organisasi secara holistik. Nah, struktur tata kelola ini meliputi perencanaan strategis, enterprise arsitektur, manajemen program, perencanaan modal, keamanan, dan juga perencanaan tenaga kerja sebagaimana ditunjukkan pada gambar dalam tata kelola terintegrasi di sebuah perusahaan. Ya, enterprise arsitektur diharapkan dapat membantu untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam aktivitas lini kegiatan usaha dan kemampuan mendukung layanan teknologi informasi, sistem, dan jaringan. Nah, itu melalui pendekatan dokumentasi, ya, yang didasarkan pada penerapan kerangka dokumentasi dan metodologi implementasi yang terkait. Nah, mendokumentasikan pandangan saat ini dan masa depan, yaitu dapat membantu organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengelola sumber daya saat ini, memilih dan menerapkan sumber daya masa depan, dan mengelola transisi enterprise arsitektur secara efektif dan juga standar. Transisi dari arsitektur saat ini untuk masa depan ini merupakan aspek yang berkelanjutan dari program enterprise arsitektur. Ini gambar mengenai pendekatan dasar IE, di mana ada dokumentasi of the current IE, kemudian dengan tanda panah arsitektur manajemen dan transition plan, serta di ujung gambar yang diinisiasi dengan gambar kotak merupakan dokumentasi of the future enterprise architecture. Ini menunjukkan gambaran dari pendekatan dasar IE untuk memvisualisasikan perusahaan dalam mengelola informasi IE. Oke, berangkat dari beberapa metodologi IE dengan melakukan pendekatan-pendekatan dasar dari IE, maka di sini kita akan coba kemas ada 4 metodologi, di mana 4 metodologi ini akan coba kita bandingkan fungsi dari metodologi enterprise arsitektur. Nah, yang pertama bagaimana dengan metodologi TOGAF ADM ya, di mana fungsinya itu melakukan pengembangan arsitektur enterprise. Sedangkan IEP yang akan kita gunakan nantinya, ini memberikan fungsi sebagai perencanaan arsitektur enterprise. Kemudian ada BIM, yang merupakan Basic Enterprise Architecture Methodology. Dia fungsinya melakukan pengembangan, operasional, dan pemeliharaan arsitektur enterprise dalam organisasi, dan diakhiri dengan IES Enterprise Architecture Strategy, di mana fungsinya mengembangkan arsitektur enterprise dan implementasinya. Secara definitif, metodologi itu adalah kumpulan dari metode, teknik, cara, langkah, untuk menguraikan bagaimana suatu kumpulan aktivitas dilaksanakan. Umumnya metodologi itu terdiri dari prosedur, teknik, dan disiplin tertentu. Dalam beberapa dekade terakhir ini, metodologi untuk menyusun rencana IE itu masih minim. Nah, pendekatan yang dibuat hanyalah mencakup aspek data atau informasi, aspek proses bisnisnya, tapi tidak mencakup aspek lain dari arsitektur enterprise, yaitu arsitektur teknologi dan aplikasi.
Nah, kemudian untuk menentukan ruang lingkup atau batasan dan konten dari suatu IE, kita dapat menggunakan sebuah framework. Nah, secara definitif, framework itu adalah suatu struktur logik yang dapat diperluas untuk menggolongkan dan mengorganisasikan satu set konsep, metode, teknologi, dan perubahan pada suatu perancangan atau proses pengolahan. Nah, beberapa framework yang populer diantaranya ada model Zahman, model Gartner Group, dan model Indax gitu ya. Nah, salah satu pendekatan yang mencakup keseluruhan komponen arsitektur enterprise adalah metodologi enterprise architecture planning yang mempunyai beberapa tahapan kegiatan yang dikelompokkan ke dalam beberapa lapisan. Ini adalah kerangka kerja Zahman atau di inisial ZF. Ini merupakan suatu skema untuk melakukan klasifikasi dalam pengorganisasian artefak enterprise yang dikenalkan pertama kali oleh John Zahman. Nah, di sini Zahman Framework terdiri dari 6 kolom dan 5 baris, di mana tiap kolomnya itu mempresentasikan fokus, abstraksi atau topik, arsitektur enterprise, di mana ada data, fungsi, jaringan, manusia, waktu, dan motivasi. Nah, tiap barisnya itu merepresentasikan perspektif-perspektif. Nah, baris pertama, perspektif perencana. Ini menetapkan konteks, latar belakang, dan tujuan enterprise. Nah, baris kedua, ini perspektif pemilik, menetapkan model-model konseptual dari enterprise. Yang ketiga, baris ketiga ini perspektif perancang, menetapkan model-model sistem informasi sekaligus menjembatani dan memberikan perantara hal-hal yang dapat direalisasikan secara teknis dan juga secara fisik. Nah, yang keempat, ini baris keempat, perspektif pembangun. Ini menetapkan rancangan teknis dan fisik yang digunakan dalam mengawasi implementasi teknis dan fisik. Yang baris kelima, ini perspektif subkontraktor, ini menetapkan peran dan rujukan bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan secara teknis dan fisik, serta mengadakan komponen-komponen yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, yang baris keenam, itu perspektif functioning enterprise. Ini merepresentasikan perspektif pengguna dan wujud nyata hasil implementasi. Nah, ini adalah tabel dari kerangka kerja Zahman, di mana tadi sebelumnya disebutkan ada 6 kolom dan 5 baris, di mana ini saling terhubung dan diisi oleh setiap sel gitu ya. Ini menyatakan artefak-artefaknya. Pada dasarnya, perencanaan arsitektur enterprise atau enterprise architecture planning yang disingkat dengan IAP, itu kita bisa lakukan pendekatan menggunakan kerangka kerja Zahman. Nah, secara definitif, IAP ini adalah proses pendefinisian arsitektur dalam penggunaan informasi untuk mendukung bisnis dan rencana dalam mengimplementasikan arsitektur tersebut. Nah, definisi lainnya menyatakan bahwa IAP merupakan pendekatan yang modern untuk melakukan perencanaan terhadap kualitas data dan mencapai misi sistem informasi, dan juga proses yang dilakukan guna mendefinisikan sejumlah arsitektur dalam menggunakan informasi, di mana ujung-ujungnya untuk mendukung bisnis dan rencana implementasi arsitektur tersebut. Nah, dari definisi keduanya, itu bisa kita dapatkan 7 hal penting yang perlu diperhatikan dalam IAP. Nah, yang pertama adalah sejumlah arsitektur yang ditetapkan adalah arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Nah, konteksnya di sini adalah sebuah cetak biru atau gambaran atau model yang menjelaskan data, aplikasi, dan juga teknologinya. Kemudian yang kedua, IAP itu menetapkan bisnis, mendefinisikan sejumlah arsitektur dengan merancang sistem, merancang basis data, ataupun jaringan. Nah, kemudian yang ketiga, sejumlah arsitektur itu menetapkan apa yang dibutuhkan dan mendukung rencana untuk menetapkan kapan arsitektur yang telah dibangun tersebut diimplementasikan. Nah, kemudian yang keempat, ini menyatakan adanya pertemuan antara baris dan kolom, ini dinyatakan dengan sebuah sel yang terdiri dari artefak-artefak. Jadi di dalam sel itu terdiri dari artefak-artefak enterprise, sesuai dengan definisi dari baris dan kolomnya. Nah, kemudian yang kelima, IAP ini adalah pendekatan yang dibuat oleh Spiewak di tahun 92 untuk membangun enterprise arsitektur dengan berdasarkan dorongan data dan bisnis. Jadi fokusnya pada support data dan bisnis. Kemudian yang keenam, jika dipetakan ke dalam kerangka kerja Zahman, maka IAP akan berada di baris pertama dan kedua, yang merupakan perspektif perencana dan pemilik.
Jadi nanti kita akan berfokus di sini poinnya. Nah, kemudian yang ketujuh, aspek yang dibahas dalam IEP hanya meliputi data, fungsi, dan jaringan dari arsitektur keseluruhan sistem informasi. Ya, ini adalah tabel yang menyatakan hasil pemetaan IEP ke dalam kerangka kerja zaman, gitu ya, di mana terdapat dua perspektif, yaitu perspektif perencana dan perspektif pemilik. Kemudian ada aspek data, aspek fungsi, dan juga aspek jaringan. Nah, di mana pertemuan dari setiap perspektif dan aspek, gitu ya, baris dan kolomnya, itu terdapat sel yang diisi oleh artifak-artifak. Nah, dari aspek cakupannya berdasarkan klasifikasi kerangka kerja zaman, maka IEP ini melibatkan 6 sel, gitu ya. Nah, 6 sel ini akan mengarah kepada pembangunan melalui 6 tahapan. Ya, ini adalah tahapannya, di mana tahap yang pertama adalah tahap untuk memahami kondisi saat ini. Nah, tahap yang kedua adalah tahap pendefinisian visi masa depan dan tahap untuk menyusun rencana dalam pencapaian visi masa depan. Kemudian yang ketiga adalah tahap analisis untuk kondisi saat ini seperti apa, menghasilkan model bisnis dan analisis sistem dan teknologi saat ini. Kemudian yang keempat ada tahap visi, tentang di mana yang kita inginkan di masa depan. Nah, kemudian ada yang kelima, arsitektur data yang menjadi pertama didefinisikan dalam visi di masa depan untuk melandasi pendefinisian arsitektur aplikasi yang kemudian dilanjutkan dengan pendefinisian arsitektur teknologi. Dan yang terakhir, tahap keenam adalah tahap bagaimana merencanakan untuk mencapainya, di mana terdapat tahapan mendefinisikan urutan aplikasi, jadwal untuk implementasi, analisis biaya atau manfaat, dan juga usulan jalur migrasi. Ya, demikian pertemuan untuk saat ini. Terima kasih.